Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat diiringi oleh salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Hania Alfiani dan ada teman saya Sapna Syaidatina Aisyah, Aura Dwi Gina, Farhal Purnamasari, Tasya Aulia Hanifah dan Syifa Nur Aulina. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kita rencanakan, yaitu dengan profil usaha, nama Kita Bungkus Project, bidang usaha jasa, nomor telepon 0896 3926 692. Dan ini adalah logo dari Kita Bungkus Project. The Team: Hania Alfiani, CEO, Farha Purnamasari, COO, Syifa Nur Aulita, CTO, Aura Dwi Gina, CMO, Sapna Syaidatina, CFO, dan Tasya Aulia Hanifah, CIO. Konsep usaha Kita Bungkus Project adalah usaha yang bergerak di bidang jasa, menyediakan jasa pembungkusan hadiah. Usaha rumahan ini bisa mempermudah customer dalam memberikan kado, hampers, hantaran, ataupun paket. Para customer dapat memilih jenis jasa atau gift yang kami sediakan, atau gift yang akan diberikan juga bisa disesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan para customer. Jadi, bisa disesuaikan dengan kenyamanan dompet masing-masing. Apabila customer dalam situasi yang bingung, kami akan memberikan layanan rekomendasi dalam memilih hadiah. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bisnis plan Kita Bungkus Project. Visi dan misi. Visi: membuat bingkisan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Untuk misi itu sendiri, yaitu terus melakukan inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Yang kedua yaitu menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Yang ketiga yaitu selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Yang keempat yaitu menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Yang kelima yaitu memperkenalkan produk secara luas ke berbagai kalangan. Lanjut, tujuan dan manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk memenuhi mata kuliah entrepreneurship pendidikan. Yang kedua yaitu untuk memberikan kemudahan dalam memberikan hadiah, sehingga orang-orang bisa mempererat jalinan silaturahmi dengan teman, keluarga, dan juga relasi kerja. Untuk yang ketiga yaitu menjadikan diri lebih kreatif, inovatif tentang berwirausaha. Oke, sekarang Farah akan memaparkan tentang jenis-jenis produk yang akan dipasarkan. Nah, Kita Bungkus Project akan memasarkan berbagai jenis produk, diantaranya yang pertama, buket. Nah, buket ini terdiri dari berbagai jenis. Ada buket bunga, ada buket snack, dan juga ada buket dengan paketan syar'i. Nah, untuk paketan syar'i ini terdiri dari kaos kaki, ciput, kemudian ada handshake, ada kerudung, dan juga baju muslim. Dan selanjutnya ada buket bunga. Nah, buket bunga ini para customers bisa pilih bahan yang akan digunakan. Misalnya bunganya terbuat dari kain flanel ataupun bunga sintetis, ataupun bunga asli misalnya. Nah, yang kedua ada hantaran makeup. Nah, untuk hantaran makeup ini kami menyediakan atau menawarkan berbagai jenis produk. Di antaranya ada SR12, ada Wardah, ada Emina, kemudian ada Pinkberry, dan selanjutnya ada Viva dan juga Pixie. Nah, untuk para customers bisa pilih produk-produk di luar produk yang kami tawarkan. Dan yang ketiga ada parcel, yang keempat ada hampers, dan yang kelima ada kado. Nah, untuk parcel, hampers, dan kado, para customers bisa pilih barang-barang yang akan digunakan. Nah, selanjutnya Farah akan membahas tentang rencana usaha. Nah, rencana usaha yang akan kami jalankan
ada dua bentuk. Yang pertama ada rencana usaha dengan jangka waktu yang pendek. Nah, rencana usaha jangka pendek ini karena kami merupakan mahasiswa yang baru saja akan memulai usaha, oleh karena itu kami belum bisa memproduksi barang-barang ataupun produk dengan merek dagang kami sendiri, dan kami masih menggunakan produk-produk dari merek lain seperti make up misalnya. Dan kemudian kami juga belum memiliki offline store, oleh karena itu kami akan memfokuskan untuk menjual produk-produk kami di online marketplace. Nah, yang selanjutnya ada rencana usaha jangka panjang. Nah, untuk rencana usaha jangka panjang ini, insya Allah kami akan membuat produk-produk dengan merek dagang kami sendiri, dan selanjutnya kami akan membuat offline store kami sendiri. Dan untuk online store-nya pasti akan tetap berjalan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang rencana produksi. Yang pertama dari segi kualitas. Untuk kualitas produk-produk yang kami berikan ataupun produk-produk yang kami tawarkan tentunya dipilih dengan kualitas-kualitas yang baik sehingga tidak akan mengecewakan para customers kami. Kemudian yang kedua dari segi lokasi. Nah, untuk lokasi produksi kami belum memilikinya dikarenakan kami masih merintis usaha. Oleh karena itu, lokasi produksinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang terakhir ada dari segi jenis pengemasan. Nah, jenis pengemasan ini para customers bisa pilih berupa hantaran, kemudian ada hampers, parcel ataupun berupa buket. Seperti itu. Terima kasih. Ada analisis pasar. Nah, analisis pasar ini merupakan komponen terpenting sebelum kita memutuskan untuk meluncurkan suatu produk yang baru. Pertama, itu ada gambaran umum pasar dan sasaran. Gambaran umum pasar, usaha jasa ini merupakan usaha kecil yang dimulai dari awal atau nol dengan membuka online shop, yakni bisa melalui media sosial ataupun melalui e-commerce. Dan sasaran usaha kami ini apabila usaha kami sukses, berhasil, dan juga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, insya Allah kami akan memperluas usaha kami ini dengan membuka outlet dengan nama Kita Bungkus Project. Yang kedua itu ada target pasar. Nah, apa sih target pasar itu? Target pasar itu adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran pendekatan untuk membeli produk yang dijual. Adapun produk yang kami sediakan itu ada beberapa macam, yakni buket, hantaran make up, hampers, parcel, dan juga kado. Dan untuk target lokasi kami masih di sekitar Sukabumi. Dan juga jasa dan produk Kita Bungkus Project ini dapat digunakan oleh berbagai macam kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantor, dan lain-lain. Jasa dan produk yang kami tawarkan memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga itu ada pesaing. Nah, untuk saat ini kami memiliki beberapa pesaing seperti pengusaha yang memiliki usaha di bidang sama seperti kami, dan juga penjual yang memproduksi langsung produk di tempatnya atau sudah memiliki outlet. Yang keempat itu ada sasaran pembeli. Saya sudah katakan bahwa usaha kami ini memiliki sasaran dari berbagai kalangan, yakni mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantor, ataupun yang lainnya. Tetapi terutama yang sangat tertarik dengan tampilan yang menarik dan memiliki nilai estetika yang baik. Kemudian ada analisa SWOT. Nah, apa sih tujuannya analisa SWOT ini?
Analisa SWOT bertujuan untuk mengembangkan strategi bisnis. Nah, SWOT sendiri berasal dari kata strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Usaha yang kami dirikan tentunya memiliki keunggulan. Yang pertama ada usaha kami ini mempunyai ciri khas usaha yang berbeda dengan usaha yang lainnya. Tentunya dari polanya, itu desain hasil kami sendiri, dan usaha kami juga memilih warna estetik yang menjadi ciri khas usaha kami. Kemudian yang kedua, customer dapat memesan sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, harganya pun cukup terjangkau untuk desain pembungkusan, tidak mahal, terjangkau ya. Yang keempat, desain tampilan merupakan desain hasil sendiri. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Dalam pembuatan suatu usaha sudah pasti ada sisi kelemahan di samping sisi keunggulan atau kekuatan. Nah, yang pertama itu usaha kami ini belum mempunyai offline store. Nah, karena kami pemula, tentunya kami belum mempunyai offline store. Yang kedua, belum mempunyai produk sendiri. Kecuali yang buket itu kami yang produk, kami yang membuat, kami yang memproduksi. Seperti hantaran, make up, snack itu masih dari luar. Kemudian yang ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil, yang kadang meningkat bisa membuat produk kami juga ikut meningkat harganya. Yang keempat, belum punya tempat produksi pengemasan barang yang tetap. Nah, karena kami juga masih pemula, tentunya kami belum mempunyai tempat pengemasan yang tetap, masih berpindah-pindah. Yang kelima, promosi terbatas, seperti kita melakukan promosi 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, seperti itu. Nah, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Nah, peluang dari usaha kami ini karena para remaja menyukai hal unik dan menjadi trendy. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Adapun ancaman bagi usaha kami, yang pertama, pengusaha yang bergerak di bidang yang sama seperti kami. Kemudian yang kedua, harga bahan baku yang tidak menentu sehingga kemungkinan terjadi kenaikan harga bahan baku dan menyebabkan harga produksi dan jasa pengemasan juga ikut meningkat. Yang terakhir, kemungkinan adanya pesaing yang meniru konsep usaha kami dan membuatnya lebih baik, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, untuk kita bungkus project, kita menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan menggunakan media, dan yang kedua kita menggunakan pamflet. Nah, untuk pamflet itu seperti biasa kita menggunakan pamflet hard file ataupun soft file. Nah, untuk menggunakan media kita akan memanfaatkan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, di zaman sekarang kan banyak ya pengguna TikTok, meskipun emang meskipun mereka tidak menggunakan TikTok itu untuk membuat video gitu, tetapi mereka menggunakan TikTok sebagai sarana hiburan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada modal yang akan digunakan nanti. Nah, ada 2 modal. Yang pertama ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Nah, untuk jangka modal di sini tadi kan sudah saya sebutkan ada 2, jangka modal panjang dan jangka modal pendek. Nah, jangka modal panjang itu kita hanya membeli satu kali, misalkan gunting. Kita kan nggak mungkin ya kayak gunting bisa habis gitu kan. Beda dengan barang-barang yang lain yang dimasukkan ke dalam jangka pendek seperti pita, hampers ataupun tali yang digunakan berulang. Terima kasih.